Ada sahabat Rasul, beliau ini adalah seorang pemabuk, seorang komedian yang sering bikin Rasul tersenyum bahkan tertawa, dan beliau ini memiliki sifat yang sangat-sangat jahil. Jahilnya tuh udah bukan cuma sahabat Rasul yang dijailin, tapi Rasulnya sendiri sering banget dijailin sama orang ini. Walaupun sifatnya begitu, tapi Rasul tetap sayang terhadap orang ini karena orang ini sangat cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Betul sekali, Nuaiman. Ada banyak cerita tentang kejailan Nuaiman, tapi yang jadi favorit saya sampai detik ini adalah di mana cerita tentang Abu Bakar Siddiq waktu itu mau berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Lalu Abu Bakar Siddiq minta izin kepada Rasul. Wahai Rasul, saya mau berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Tapi saya mau minta izin, mau ngajak dua sahabat Rasul. Terus Rasul bertanya, siapa aja yang mau diajak? Saya mau ngajak Nuaiman sama Suaibid bin Harmalah. Terus kata Rasul, oh ya udah gitu. Baiklah, silahkan kata dia. Berangkatlah mereka bertiga nih, Abu Bakar Siddiq, Nuaiman, sama Suaibid bin Harmalah. Sesampainya di negeri Syam, Suaibid ditanya sama Abu Bakar, wahai Suaibid, kamu mau saya kasih tugas apa di sini? Terus beliau menjawab, terserah engkau aja Abu Bakar, katanya. Baiklah, karena engkau pandai menjaga amanah, maka saya tugaskan engkau untuk menjaga makanan. Baik kalau begitu, jawab si Suaibid. Di situ Nuaiman bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau tugas saya di sini sebagai apa? Atau tugas saya di sini ngapain? Terus Abu Bakar jawab, tugas kamu sini bebas lah, terserah mau ngapain aja katanya. Terus Nuaiman, oh ya udah, oke deh gitu. Nah singkat cerita, berpisahlah mereka bertiga nih. Abu Bakar Siddiq sibuk berdagang, Suaibid jaga makanan, Nuaiman sibuk melancong. Dia jalan-jalan, keliling-keliling, lihat sana, lihat sini gitu. Nah singkat cerita, mungkin gara-gara sering jalan-jalan, capek. Perut Nuaiman mulai lapar. Nuaiman bergegaslah datang ke tempat di mana Suaibid jaga makanan. Di situ Nuaiman meminta makanan kepada Suaibid. Wahai Suaibid, saya mau minta makanan satu. Saya mau makan, udah lapar banget gitu. Terus Suaibid jawab, nggak bisa. Kalau mau tunggu Abu Bakar pulang, dapat izin dari beliau, baru saya kasih makanannya. Karena ini amanah katanya. Udah, kasih saya makanan, saya lapar pengen makan gitu. Terus Wahibid tetap bersikeras, nggak bisa. Tunggu Abu Bakar pulang, dapat izin dari beliau, baru saya kasih makanannya. Karena ini amanah lagi-lagi. Saya nggak mau melanggar amanah katanya. Di situ Nuaiman mulai kesel. Dia bilang, kasih makanan saya sekarang, atau saya bikin masalah sama kamu. Rada gemeter tuh si Suaibid. Karena dia tahu orang yang dia hadapi adalah orang yang sering ngejailin Rasul. Rasul aja dijailin, apalagi dia nih seorang Suaibid gitu. Tapi di situ keteguhan hati seorang Suaibid diuji gitu. Dia membuktikan bahwa nggak salah nih job desk yang diambil gitu. Dia tetap nolak, nggak bisa. Pokoknya katanya, tunggu Abu Bakar pulang, dapat izin dari beliau, maka makanan akan saya kasih. Terus kata Nuaiman, oke kalau gitu, berarti kamu tandanya ngajak kita perang nih. Oke, lihat nanti, kata Nuaiman. Akhirnya Nuaiman pergilah meninggalkan Suaibid. Nuaiman pergi ke sebuah pasar dan menemui para pedagang, apa sebetulnya, para pedagang budak atau hamba sahaya. Jadi zaman itu kan marak jual beli perbudakan ya. Nah, di situ Nuaiman bertemu para pedagang hamba sahaya. Terus dia bertanya, kalau hamba sahaya ini harganya berapa katanya? Terus pedagang jawab, macam-macam, ada yang 100 sampai 300 dirham. Hmm, saya mau jual tuh hamba sahaya saya, harganya 20 dirham aja katanya. Pedagang bingung, hamba sahaya 20 dirham, murah amat katanya. Iya, saya mau jual murah karena ada minusnya, ada kekurangannya katanya, ada aibnya katanya. Terus dagangnya nanya, apa aibnya? Aibnya adalah dia nggak mau disebut hamba sahaya, nggak ngaku dia ngakunya orang merdeka kata dia. Terus ngedengar itu, pedagang mulai mempertimbangkan, 20 dirham minusnya cuma itu. Ya udah dah nggak apa-apa katanya. Mana orangnya, tunjukin ke saya katanya. Terus kata Nuaiman, ayo ayo sini, ikut saya katanya. Berangkatlah tuh Nuaiman sama para pedagang ke tempat di mana Suaibid jaga makanan. Nah dari kejauhan Nuaiman sama pedagang bisik-bisik.
eh itu tuh hamba saya lagi jaga makanan, langsung aja sergap katanya. Oh gitu, oke oke siap. Nah, tadi dulu, mana dirhamnya katanya. Dikasihlah 20 dirham tuh ke Nuaiman. Oke, makasih gitu. Lalu disergap lah itu seorang Suaibit, disergap gitu. Ayo ikut gitu. Terus Suaibit berontak, lepaskan saya ini bukan hamba saya adalah orang merdeka, kata dia gitu. Karena udah briefing antara pedagang sama Nuaiman, akhirnya pedagang nggak kaget. Emang gua nggak tahu akal bulus lu. Ayo ikut gua, gitu bahasa kitanya mah. Gitu. Akhirnya dibawa paksa lah itu Suaibit ke tempat para pedagang. Intinya Nuaiman ngejual Suaibit bin Harmalah, sahabat Rasul, dijual. Lalu karena 20 dirham yang dia terima kan banyak saat itu ya. Nuaiman megang 20 dirham tuh. 20 dirham ini sama dia dijajanin, beli makanan, beli minuman, bahkan dia beli hadiah untuk Rasulullah SAW ketika pulang nanti ke Madinah. Nah, singkat cerita, Abu Bakar Siddiq beres nih untuk dagangnya. Akhirnya dia lapar lah pengen makan ke tempat Suaibit. Begitu nyampe tempat Suaibit, dia ngelihat makanannya ada, yang jaganya nggak ada gitu. Suaibit kemana ini? Kok ngilang? Kata Abu Bakar Siddiq. Saya lapar ini pengen makan. Di situ Nuaiman dengan santainya menjawab, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Suaibit udah saya jual katanya. Hah? Dijual katanya. Kenapa dijual katanya? Akhirnya diceritain lah sama Nuaiman dari awal sampai kejadian terakhir pas pemaksaan tuh. Di situ Abu Bakar sebenarnya pengen ketawa tapi ngerasa bersalah juga. Akhirnya Abu Bakar Siddiq buru-buru datang ke pedagang tersebut untuk menebus atau membeli kembali si Suaibit bin Harmalah dari para pedagang ini. Ditebus tuh. Jadi dia sempat jadi hamba saya sementara gitu. Beres cerita tersebut, akhirnya mereka bertiga pulanglah ke Madinah. Abu Bakar Siddiq menceritakan cerita ini kepada Rasul. Di situ Rasul yang mendengar cerita ini, itu mah ketawa. Bahkan katanya gigi gerahamnya sampai kelihatan gitu sama sahabat. Saking ngakaknya. Bahkan nggak cuman itu. Cerita ini selalu diceritakan Rasul ketika Rasul menemui tamu-tamunya. Jadi kalau ada tamu nih menemui Rasul, Rasul tuh selalu nyeritain itu ke tamunya. Tahu nggak? Saya punya teman namanya Suaibit bin Harmalah. Pernah dijual tuh sama Nuaiman katanya. Terus tamunya excited gitu. Hah? Dijual? Kok bisa? Nah, itulah yang jadi cerita favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cerita tentang Nuaiman, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat jahil tapi tetap disayang oleh Rasul karena muhabbahnya, karena kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.